Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kinta Valencia Putri dengan NIM channel D0190113. Baiklah, di sini saya akan membacakan PPT yang sudah saya buat. A. Definisi entitas asosiasi dan entitas anak. Entitas asosiasi adalah suatu entitas termasuk entitas non-kooperasi seperti persekutuan di mana investor mempunyai pengaruh signifikan dan bukan merupakan entitas anak ataupun bagian partisipasi dalam ventura-ventura bersama. Entitas anak adalah satu entitas termasuk entitas buka perseroan terbatas seperti persekutuan yang dikendalikan oleh entitas lain. Entitas induk dalam suatu entitas mempunyai suatu atau lebih entitas anak. Konsep metode biaya dan metode ekuitas. Metode biaya adalah metode pencatatan investasi yang pada awal perolehan investasi, investor mencatat investasi sebesar biayanya, dividen maupun distribusi laba dicatat sebagai penghasilan. Namun apabila dividen yang diterima melebihi bagian investor atas laba invest, dipandang sebagai pemulihan investasi dan dicatat sebagai pengurang investasi sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK nomor 13 tentang akuntansi untuk investasi. Dua, metode ekuitas adalah metode pencatatan investasi yang awal perolehan investor mencatat investasi sebesar biayanya, dividen maupun distribusi laba dicatat sebagai pengurang investasi, nilai investasi ditambah atau dikurang dengan bagian laba rugi investor perusahaan asosiasi setelah perolehan. Ruang lingkup properti investasi. Properti investasi adalah properti atau tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau keduanya yang dikuasai oleh pemilik atau lese melalui sewa. Pembiayaan untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau keduanya dan tidak untuk satu digunakan dalam produksi untuk penyediaan barang atau jasa untuk tujuan administratif, dua dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari. Contoh properti investasi adalah satu, tanah yang dikuasai dalam jangka panjang untuk kenaikan nilai dan bukan untuk dijual jangka pendek dalam kegiatan usaha sehari-hari. Dua, tanah yang dikuasai saat ini yang penggunaannya di masa depan belum ditentukan. Tiga, bangunan yang dimiliki oleh entitas atau dikuasai oleh entitas melalui sewa pembiayaan dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi. Empat, bangunan yang belum terpakai tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi. Lima, properti dalam proses pembangunan atau pengembangan di masa depan digunakan sebagai properti investasi. Baiklah, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.